Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Selamat bertemu kembali dalam Sarapan Rohani Galang Ninggiang Abian Basi pada hari ini, Rabu 2 Februari 2022. Saya percaya kita semua ada dalam keadaan baik karena Tuhan menyertai dan memelihara kehidupan kita. Mari kita bersama-sama akan mengawali aktivitas kita hari ini dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Kita mohon pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur Bapa atas segala kebaikan-Mu yang boleh kami nikmati, yang boleh kami rasakan sampai pada saat ini. Kami mengucap syukur untuk setiap peristiwa kehidupan kami yang boleh Tuhan izinkan terjadi bagi kami. Dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau setia menyertai kami, menopang kami dan memberi kekuatan serta penghiburan kepada kami. Terima kasih Bapa, ketika malam lalu kami boleh beristirahat dengan baik. Engkau tetap menjagai kami. Dan pada pagi hari ini Tuhan kami boleh bangun kembali dengan tubuh yang sehat, dengan kesegaran baru, menyambut hari Tuhan yang baru. Kami mengucap syukur Bapa. Sebelum kami akan memulai segala aktivitas kami hari ini, di dalam setiap karya dan kerja kami, di dalam setiap tugas dan tanggung jawab kami yang Tuhan sudah percayakan kepada kami hendak mendasari segalanya Tuhan dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya Tuhan, tolonglah kami dengan pertolongan Roh Kudus-Mu Bapa, sehingga kami akan mengerti firman yang hendak kami baca dan renungkan bersama. Lalu di dalamnya kami akan memperoleh kekuatan untuk menjalani waktu-waktu hari pemberian-Mu hari ini Tuhan, bersama-sama dengan kekuatan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Sesungguhnya kami manusia yang lemah. Jika bukan karena Engkau Tuhan, sungguhlah kami tidak mampu. Karenanya Bapa, berfirmanlah kepada kami, agar kami dikuatkan oleh firman-Mu, dan kami boleh menerima berkat-Mu. Terima kasih Bapa di surga, kami menyambut firman-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan tersedia bagi kita hari ini terambil dari dua bacaan. Yang pertama dari Mazmur 34 ayat yang kedua. Saya akan bacakan bagi kita semua. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Lalu bacaan yang kedua, 1 Tesalonika 5 ayat 16-18. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Judul renungan kita pada hari ini, Pujilah Tuhan senantiasa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai ucapan syukur Daud kepada Tuhan yang sudah berkali-kali meloloskannya dari kejaran Saul yang selalu berniat untuk membunuhnya. Saul iri kepada Daud karena Daud sudah membunuh musuh berlaksa-laksa. Daud bertekad kuat untuk senantiasa menaikkan puji-pujian kepada Tuhan dalam setiap waktu dan kesempatan. Apapun situasi dan kondisinya, Daud menyadari benar bahwa Tuhan menyertainya. Karena itulah Daud mengatakan bahwa aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Ada banyak cara yang dilakukan oleh manusia ketika menghadapi satu persoalan. Ada yang bersembunyi dan menutup diri dari dunia luar.
mengisolasi diri, bukan isoman ya Bapak Ibu. Ada yang mengkonsumsi obat-obatan, sejenis obat-obat penenang untuk dapat melupakan sejenak persoalannya. Ada yang melarikan diri dari tanggung jawab, dan bahkan ada yang sampai melakukan tindakan bunuh diri. Hal ini menggambarkan betapa rapuhnya manusia. Mazmur yang ditulis Daud ini mengajak kita agar tidak mengandalkan diri sendiri, tidak mengandalkan kekuatan kita sendiri dalam menghadapi satu persoalan. Kita diingatkan untuk mencari Tuhan. Daud sendiri telah mengalami arti dan pentingnya mencari Tuhan. Di saat dia menghadapi hari-hari yang berat, saat hidupnya terancam, tidak seorang pun dapat menolongnya. Daud tidak memiliki kekuatan selain iman yang hidup kepada Allah. Dengan mencari Tuhan, Daud percaya bahwa hidupnya selamat. Keyakinan ini tumbuh dan berakar karena Daud selalu bersyukur atas apa yang dialaminya bersama-sama dengan Tuhan. Dia percaya bahwa kuasa Allah selalu menyertainya. Hal yang sama juga dikatakan oleh Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Dalam bacaan kita yang kedua, 1 Tesalonika 5 ayat 16-18, ayat firman Tuhan yang kedengaran sederhana, tetapi sering sulit untuk dijalankan. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Bersukacitalah senantiasa. Walaupun situasi yang dihadapi tidak baik, tetaplah bersukacita, sebab selalu ada kekuatan baru yang Tuhan berikan di dalamnya. Bersukacita merupakan satu bentuk ungkapan perasaan sebagai pandangan hidup dari orang-orang yang selalu memiliki pengharapan dalam menghadapi segala situasi hidup. Boleh saja tekanan hidup datang menghampiri, tetapi perasaan sukacita itu tidak pernah pupus karena ia memiliki iman dan pengharapan kepada Allah. Tetaplah berdoa. Mengapa kita harus berdoa? Karena inilah yang Tuhan inginkan bagi kita. Doa dapat melenyapkan setiap ketakutan dan kekhawatiran dalam hidup ini. Ketika masalah datang dalam usaha, pekerjaan, bahkan rumah tangga kita, tetaplah berdoa supaya kita tetap kuat di dalam Tuhan. Jangan biarkan kita dikalahkan oleh keadaan, sehingga membuat kita tidak dapat berdoa. Tetapi sebaliknya, kalahkanlah setiap keadaan dengan berdoa. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Ketika semuanya berjalan seperti yang kita harapkan, pastilah sangat mudah untuk kita mengucap syukur. Tetapi pertanyaannya, ketika semua berjalan sebaliknya, apakah kita mampu mengucap syukur? Pasti sangat sulit untuk kita lakukan. Tetapi ini adalah kehendak Tuhan bagi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, bahwa dalam segala hal kita harus mengucap syukur. Kita harus bersyukur. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, kita harus tetap percaya bahwa semua ada dalam rancangan Tuhan.
Dan rancangan Tuhan pastilah rancangan yang terbaik dan rancangan yang indah pada waktunya bagi setiap kita. Karena Tuhan sudah berbuat baik kepada kita. Setiap hari kita dapat menikmati berkat Tuhan, pertolongan Tuhan. Bahkan dalam keadaan paling sulit sekalipun kita dapat melihat pembelaan Tuhan. Maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersyukur. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin Bapak Ibu sudah tahu atau familiar dengan Fanny Crosby. Ketika dia buta sejak kecil, dia tidak komplain kepada Tuhan. Sebaliknya dia bertanya kepada Tuhan, bagaimana dia bisa mengisi hidup ini, sehingga hidupnya dapat menjadi saluran berkat dan senantiasa memuliakan Tuhan. Fanny Crosby menciptakan banyak lagu. Salah satu lagu ciptaannya dalam Kidung Jemaat 392. Ku berbahagia. Saya yakin Bapak Ibu hafal dengan lagu ini. Saya akan menyanyikan refnya untuk kita. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Seperti Daud yang merespon penderitaan dengan pujian dan merespon kebaikan Tuhan dengan ketaatan. Marilah kita belajar agar memiliki hati yang dipenuhi dengan syukur dan pujian kepada Allah, agar kita tetap dekat dan mengalami kasih-Nya senantiasa. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang baik, sungguh kami bersyukur atas firman-Mu yang boleh menguatkan kami pada hari ini. Untuk kami tetap mengucap syukur, untuk kami tetap berdoa, dan selalu menaikkan puji-pujian kepadamu. Tolonglah kami Tuhan, agar kami tetap dapat memelihara kehidupan doa di tengah-tengah kehidupan kami. Dimanapun kami berada Tuhan, ajarlah kami selalu dapat melihat kebaikan Tuhan, dan kami boleh selalu mengucap syukur di dalam setiap hal yang boleh kami alami, yang boleh terjadi di dalam kehidupan kami. Lalu buatlah mulut kami Tuhan penuh dengan puji-pujian kepada Tuhan. Puji-pujian, pengagungan hanya kepadamu ya Allah Bapa di surga. Allah yang memelihara kehidupan kami, Allah yang setia memberkati kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa di surga, di dalam segala keadaan kami Tuhan. Pada saat ini Tuhan, pada hari ini, kami percaya Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kami. Terkhusus kami mau berdoa bagi saudara-saudara kami yang ada dalam keadaan sakit Tuhan. Kami percaya Engkau tetap menyertai kehidupan mereka. Engkau tetap memberikan kekuatan dan penghiburan kepada mereka, sehingga sukacita dan damai sejahtera Allah tidak akan pernah hilang di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di surga, kami percaya bahwa hari ini ketika kami hendak melakukan segala aktivitas kami, ketika kami menjalani hari-hari ini Tuhan, waktu kami sepanjang hari ini, kami percaya Engkau ada bersama-sama dengan kami. Dan kami boleh selalu ada di dalam sukacita anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan.
Di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur kepada Allah Bapa di surga. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, selamat beraktivitas. Kiranya hari kita dipenuhi dengan syukur dan pujian kepada Allah. Shalom.